Selamat malam, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ibadah sektor pada malam hari ini akan segera dimulai. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Vikaris Kristi Lekahena, pelayan liturgi, pelayan dari sektor pelayan 5. Marilah jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kami tenangkan hati dan pikiran kami masuk dalam ungkapan situasi. Pohon karet dan pohon sawit tiada berbeda. Jalan gelombang dan gelombang lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama bikin merana. Pelayanan dan kesaksian terus berjalan di mana saja. Pedalaman dan pesisir tidak peduli. Naik motor dan naik perahu bukan masalah. Selama masih ada kehidupan, gereja harus datang menyatakan kasih Tuhan. Buruh tani, buruh pabrik, suku Dayak, suku laut, penduduk asli, atau transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Pelayanan dan kesaksian tugas gereja untuk membawa keselamatan Allah bagi alam semesta. Mari kita masuk dalam ajakan beribadah secara berbalasan. Jemaat Tuhan, meskipun pandemi masih ada, kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPB. Kita akan merayakannya dengan menaikkan pujian dan syukur terhadap Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Mari kita bersatu teduh. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Jemaat, marilah berdiri kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 369 ayat 1 dan 3. Dalam hidupku sama dengan udara, ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Dalam suka duka, Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesama
Jemaat yang dikasihi dan diberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap ke-Hadirat-Mu. Engkau yang empunya dunia ini, dan Engkau mengutus gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kami memperingatinya supaya tetap konsisten untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh Kristus. Ibadah keluarga ini kami mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita masuk dalam pujian secara berbalasan. Pujilah Tuhan di bumi, hai api dan hujan es, salju dan kabut, hai gunung-gunung dan segala bukit, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggalkan tanduk umatnya, meninggikan tanggung. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 231 ayat 1 dan 2. Nyalakan api suci di dalam hati kami, yang suci Kau penuhi. Terangi batin kami, supaya mendengar-Mu, tetapkan hati kami menyambut panggilan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal kudus, yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia. Di malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami di sepanjang hari kerja dan pelayanan kami, dan di malam hari ini Bapa, Engkau menghimpunkan kami sebagai umat-Mu, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun umat Tuhan yang beribadah dari rumah masing-masing. Kami akan bersama-sama disapa melalui sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, diamkanlah semua suara di dalam hati kami kecuali suara-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu menghayati, memaknai kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu di sepanjang jalan hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, bacaan Alkitab kita di hari ini dari Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34. Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 34. Mari kita berdiri untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34 yang menyatakan, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah bunyi firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam, shalom. Ketika masih menjadi mahasiswa di semester-semester awal dan mengikuti mata kuliah dari salah satu dosen yang kebetulan beberapa bulan yang lalu, tepatnya di akhir bulan Februari tahun ini, menjadi pembicara dalam webinar kebangsaan yang dilangsungkan oleh Komisi Germasa, Profesor John Titalei. Ketika mengikuti perkuliahan, saya dibuat kagum dengan pengalaman yang disampaikan oleh beliau. Persisnya seperti apa ceritanya sungguh sangat panjang. 3 semester kira-kira harus mengikuti kuliah dan mendengarkan cerita. Tapi kurang lebih di akhir perkuliahan beliau sampaikan pesan kepada mahasiswanya begini. Besok-besok kalau kalian jadi pendeta atau jadi pembicara, lalu di acara kalian itu ada profesor dan ada petani ataupun nelayan, ada orang-orang pinggiran, maka jadikanlah nelayan atau petani sebagai tolak ukur apa yang akan kalian sampaikan. Gunakanlah bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh setiap orang. Karena kalau mereka bisa paham apa yang kalian sampaikan, maka profesor pun memahaminya. Tapi kalau tolak ukur kalian adalah profesor, maka kalian kehilangan pendengar dari kalangan petani dan nelayan dan orang-orang terpinggir. Ibu bapak dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Pendeta John Titalei terinspirasi dari sikap dan tindakan Tuhan Yesus yang mengetahui orang-orang seperti apa yang sedang mendengarkannya. Ini hal sederhana yang kadang luput dan dilupakan. Yesus menyentuh hati banyak orang dan banyak orang menjadi percaya bukan hanya dengan hal-hal luar biasa dan mujizat-mujizat yang dahsyat. Yesus melakukan hal sederhana dan kecil, namun berdampak besar bagi keberadaan orang percaya di masa lalu, masa kini, dan di sepanjang masa. Tindakan Yesus yang memahami siapa pendengarnya berdampak hingga kini. Ia membuktikan bahwa Injil yang awalnya disebarkan hanya di tepi Danau Galilea dan sekitarnya, kini telah menyebar ke seluruh dunia, menyentuh hati kita saat ini, ibu bapak, saudara, dan saya. Keluarga yang dikasihi Tuhan,
apa yang disampaikan tadi merupakan salah satu dari inti kebenaran firman yang menjadi perenungan bagi kita saat ini. Hal lainnya yang dapat kita amati bersama adalah tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai untuk menjelaskan mengenai kerajaan Allah kepada banyak orang dan kepada murid-murid. Umpama biji sesawi kecil yang jika ditaburkan dapat tumbuh menjadi lebih besar dari segala sayuran yang ada. Bahkan tidak hanya tentang besarnya, tetapi juga tentang bagaimana ia berdampak bagi makhluk lain. Ketika biji sesawi itu menjadi besar, cabang-cabangnya dapat digunakan oleh burung-burung di udara untuk bersarang, untuk membuat sarang menjadi tempat mereka bernaung. Tuhan Yesus pakai umpama ini untuk menjelaskan kepada mereka bahwa kerajaan Allah itu bukan tentang sebuah tempat. Bukan tentang sebuah tempat yang baku, tempat di mana semua orang harus berlomba-lomba dengan segala daya dan upaya untuk masuk ke dalamnya. Melainkan perumpamaan biji sesawi ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah sebuah situasi yang dapat dihadirkan oleh setiap orang yang mendengarnya pada saat itu, pun kita saat ini. Matius memakai istilah kerajaan sorga. Istilah sorga dipilih sebagai ungkapan pengganti kata Allah berdasarkan penghormatan khas orang-orang Yahudi yang enggan menyebut nama Tuhan. Markus menggunakannya kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan berbicara tentang sebuah tempat, tapi tentang sebuah situasi di mana Allah yang memerintah, Allah yang berdaulat di atas semuanya. Dalam kepemimpinan dan kedaulatan Allah, maka yang terjadi adalah kedamaian dan ketentraman. Allah berdaulat dan memimpin hati setiap orang untuk melahirkan kebaikan dalam setiap tindakan dan ucapan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan perumpamaan biji sesawi yang Tuhan Yesus sampaikan kepada pendengarnya, maka Tuhan Yesus mau sampaikan kepada mereka saat itu pun kita saat ini, bahwa kerajaan Allah itu bukan bahasa langit yang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa dijangkau, bahkan hanya bisa dijangkau oleh orang-orang tertentu. Melainkan kerajaan Allah itu adalah situasi yang dapat dihadirkan oleh setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan saksama. Situasi yang mendatangkan damai, mendatangkan keteduhan bagi banyak orang, bahkan bagi seluruh ciptaan. Kerajaan Allah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah tentang bagaimana murid-murid orang banyak saat itu dan kita saat ini menghadirkan sukacita dan kebaikan bagi orang lain. Ibu bapa dan keluarga yang diberkati Tuhan, bacaan kita di malam hari ini mau membawa kita dalam sebuah perenungan. Jangan menyepelekan hal-hal kecil. Jangan menyepelekan proses. Karena setiap hal-hal kecil membutuhkan proses untuk bertumbuh dan menjadi besar di dalam perkenanan Tuhan. Biji sesawi, kalau ibu bapa dan saudara, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, setelah selesai ibadah ini, boleh search di Google dan lihat di Google biji sesawi itu sebesar apa. Sangat kecil. Bahkan di dalam Matius 17 Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau kalian punya iman sebesar biji sesawi, kalian perintahkan gunung itu pindah-pindah. Namun kalau kita sama-sama search di Google, sama-sama buka di Google dan cari, biji sesawi itu tidak besar. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan biji yang paling kecil
Tapi dari biji yang kecil itu bisa tumbuh pohon yang besar, menjadi tempat berteduh dan bernaung bagi banyak makhluk hidup. Tanamkan dalam benak kita bersama bahwa setiap hal yang kita temui, setiap orang yang kita jumpai memiliki potensi yang besar. Ini menjadi tugas kita, tugas ibu bapak saudara dan saya sebagai orang percaya, untuk percaya bahwa dalam diri setiap orang ada potensi besar yang Tuhan berikan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Sebagai orang percaya yang sudah mendengar pemberitaan firman Tuhan sejak kecil, sejak remaja hingga dewasa ini, izinkan saya dari tempat ini untuk menyampaikan begini. Jangan bosan, jangan lelah, berbuat baik. Bagaimana caranya berbuat baik? Jadilah orang baik. Jangan bosan jadi orang baik. Jangan lelah jadi orang baik. Salah satu contoh sederhana yang bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari adalah jangan jemu-jemu untuk saling mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk mengingatkan orang-orang yang kita kasihi, untuk melakukan setiap hal baik dalam hidup mereka, dalam hidup kita bersama. Pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa minum banyak air putih, bawa kendaraan jangan ngebut-ngebut. Jangan lupa berdoa, jangan lupa mengandalkan Tuhan selalu dalam setiap perencanaan. Bahkan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Itu hal paling sederhana, paling kecil. Kita melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena di zaman sekarang ini ibu bapak dan saudara, berapa banyak orang yang kemudian menjadi masa bodoh, yang kemudian menjadi acuh dan cuek, melihat saudara-saudara kita tidak pakai masker, melihat ada orang yang ya sudahlah, pada akhirnya kita katakan bahwa sudahlah, memang orangnya batu, orangnya tidak mau dikasih tahu. Tidak sedikit kita temui orang-orang seperti demikian. Mungkin kita akan lelah, tapi jangan bosan. Jangan menyerah untuk jadi orang baik. Karena dengan berbuat baik, kita sedang menaburkan benih yang kecil itu untuk bertumbuh lebat dalam diri kita, bahkan dalam diri orang yang kita temui dan kita ingatkan dengan baik. Benih itu bertumbuh dalam diri orang tersebut adalah pekerjaan dan karya Roh Kudus. Tugas kita sebagai gereja, tugas ibu bapak saudara dan saya sebagai gereja adalah jangan bosan menjadi orang baik. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di bulan ini bersyukur kepada Tuhan, di bulan Juni tahun 2021 ini kita boleh kembali masuk dalam bulan Pelkes. Dan bulan Pelkes ini menjadi salah satu sarana bagi kita untuk mengingat bahwa Allah tidak berhenti menghadirkan kerajaannya bagi setiap umat, bahkan bagi mereka yang ada di pelosok dan di pedalaman sekalipun. Mereka yang ada di daerah terpencil sekalipun, Allah hadirkan kerajaannya. Sekalipun di pedalaman dan kecil secara jumlah, namun ingatlah proses biji sesawi. Bersyukur bahwa GPIB dipakai Tuhan untuk ada dalam proses menghadirkan kerajaan Allah itu. Yang tadinya ketika terbentuk, ketika GPIB ini lahir, hanya ada 53 jemaat. Namun jika Bapak Ibu sekali lagi search di Google, cari di Google, maka Ibu Bapak akan menemukan per Februari 2020, sebelum Corona, sudah ada 320
jemaat GPIB. Semakin menjadi sukacita bagi Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Sampai dengan hari ini, sudah puluhan anak-anak dan saudara-saudara ibu bapak yang menjadi ujung tombak pelayanan GPIB di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Yang saya kenal hanya 3, tapi jauh dari yang saya kenal itu lebih banyak lagi. Pendeta Priska Bukit, Pendeta Maria Renha yang sempat menyampaikan kebenaran firman dalam ibadah hari Minggu, pun juga kakaknya pianis kita Samuel Syaranamual, Pendeta Patricia Syaranamual. Mereka saat ini dan masih banyak lagi anak-anak dan saudara ibu bapak yang sudah Tuhan pakai menjadi ujung tombak GPIB untuk menghadirkan kerajaan Allah bagi umatnya yang ada di pedalaman, yang ada di daerah terpencil, yang ada di daerah-daerah pos pelayanan dan kesaksian. Bersyukur bahwa GPIB Bahtera Kasih Makassar pun Tuhan pakai untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui keberadaan anak-anak dan saudara ibu bapak. Artinya sekali lagi, sekalipun kecil, namun jika Tuhan berkenan, maka yang kecil sekalipun dapat Tuhan pakai untuk menjadi tempat bernaung dan berteduh bagi banyak jiwa. Hadirkanlah kerajaan Allah dalam hidup keluarga rumah tangga, dalam hidup gereja dan pelayanan, dalam hidup lingkungan masyarakat, bertetangga pun juga dalam dunia pekerjaan. Mulai dari hal-hal kecil dan sederhana yang bisa kita lakukan bagi mereka, hingga dalam hidup ini, dalam proses perjalanan hidup ini, nama Tuhanlah yang terus dimuliakan. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Merespon kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 391, bait 1, 4, dan 6. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Damaikanlah sengketa, satukan yang pecah, ampuni yang bersalah, lindungi yang
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Di tata ibadah sudah tertera beberapa pokok-pokok doa syafaat yang akan bersama-sama kita dukung, kita topang di dalam doa syafaat selama bulan Pelkes. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kekal kudus, tak putus-putusnya kami menghampiri hadirat-Mu dan mengucap syukur untuk segala kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau boleh terus mengingatkan kami, bahkan melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolong kami ya Tuhan Yesus, untuk kami dapat bertumbuh menjadi alat berkat Tuhan, menjadi tempat berteduh dan bernaung bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Banyak tantangan, banyak cobaan, berat jalan yang harus kami lalui. Namun kami yakin dan percaya ketika Tuhan hidup di dalam kami mampu untuk melakukannya bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami memohon, tolong kami, kuatkan kami untuk terus menjadi alat berkat Tuhan dalam sepanjang hidup kami, bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami, bagi saudara-saudara kami, bagi tetangga kami, bagi tempat kami bekerja, rekan-rekan kerja kami, pun bagi gereja di mana Tuhan tempatkan kami untuk melakukan pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di malam hari ini, di bulan Pelkes yang Engkau perkenankan kami ada. Saat ini kami mau berdoa bagi Pelkes GPIB yang di dalamnya ada Yadia, Yankes, UP2M, Krisis Center, dan PMKI. Bapa berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan lewat bidang pelayanan dan kerja mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan beri hikmat-Mu ya Tuhan, kearifan-Mu Engkau nyatakan bagi mereka sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Doa kami bagi pos-pos pelayanan dan kesaksian yang Tuhan percayakan bagi GPIB, hamba-hamba Tuhan yang Engkau utus menjadi perpanjangan tangan-Mu menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah setiap umat yang mereka layani, baik mereka yang ada di pegunungan, mereka yang ada di tepi laut, mereka yang ada di pedalaman, mereka yang ada dimanapun Tuhan. Engkau kuatkan mereka, Engkau teguhkan iman, pengharapan dan percaya mereka di dalam-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh terus melayani umat-Mu ya Tuhan. Kehadiran hamba-hamba-Mu menjadi bukti nyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan umat-Mu. Tuhan memberkati setiap usaha upaya yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu bersama dengan setiap jemaat-jemaat dimanapun Engkau utus mereka ya Tuhan. Jadikan mereka terang dan garam-Mu ya Tuhan bersama dengan umat-Mu ya Bapa, sehingga setiap orang yang berada di sekeliling mereka sekalipun dapat merasakan terang yang asalnya daripada-Mu ya Tuhan. Doa kami di malam hari ini bagi GPIB secara sinodal dalam perencanaan dan persiapan untuk masuk dalam persidangan sinode yang ke-21 di Surabaya pada bulan Oktober nanti ya Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan sebagai panitia di dalamnya ya Tuhan. Dalam segala persiapan mereka Bapa, Engkau sempurnakan, Engkau cukupkan ya Tuhan. Apa yang menjadi persiapan mereka, Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi mereka ya Tuhan, sehingga persidangan sinode dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Doa kami bagi mupel-mupel yang ada di GPIB, terkhususnya kami yang ada di Sulsel Bara ya Tuhan. Tuhan memberkati
akan setiap hamba-hamba-Mu yang Kau utus melayani, setiap umat-Mu yang tersebar. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Banyak pergumulan, banyak tantangan yang harus kami lalui dan lewati, namun kami percaya ketika kami menjalaninya bersama dengan Tuhan, tidak ada satu hal pun yang mustahil yang tidak dapat kami lalui Tuhan. Semua hanya karena pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Doa kami di malam hari ini ya Tuhan, bagi keberadaan kami sebagai Jemaat Bahtera Kasih di Makassar ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu, dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 12, dari orang tua lanjut usia hingga anak-anak yang masih ada dalam kandungan ibu sekalipun. Tuhan memberkati kami dengan segala keberadaan kami, dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami pun dalam pelayanan kami ya Tuhan. Doa kami di malam hari ini bagi setiap orang yang memberi diri dalam pekerjaannya untuk pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat Bahtera Kasih, baik sebagai driver, sebagai security, sebagai cleaning service, sebagai coaster, sebagai pegawai kantor, BPPJ, PHMJ, presbiter sektor, sebagai pendeta jemaat, sebagai ketua majelis jemaat, sebagai vikaris pun juga unit-unit misioner yang ada ya Tuhan. Bapa memberkati kami, secara khusus doa kami bagi ketua majelis jemaat kami Bapak Pendeta Roberto Wage yang saat ini sedang ada dalam masa cutinya. Tuhan memberkati menyertai Bapak Pendeta dalam segala rencana pengobatan, keluarga yang mendampingi, Tuhan kuatkan. Kekuatan kesehatan dari Tuhan menjadi bagian dari kehidupan Bapak Pendeta. Sehingga biarlah ya Tuhan, sekembalinya Bapak Pendeta dari masa cuti, kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan semakin diteguhkan, sehingga Bapak Pendeta dapat kembali melayani, menjangkau umat Tuhan. Setiap umat yang dijangkau, setiap umat yang dilayani, merasakan cinta kasih Tuhan melalui keberadaan Bapak Pendeta Roberto Wage dan keluarga. Doa kami bagi Ibu Pendeta Dina Pak Embonan, sebagai pendeta jemaat bersama dengan keluarga, Tuhan juga memberkati menyertai Ibu Pendeta dan keluarganya ya Tuhan. Kekuatan kesehatan dari Tuhan menjadi bagian dari kehidupan Ibu Pendeta. Hikmat Tuhan selalu menaungi Ibu Pendeta. Apapun yang menjadi keperluannya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang selalu mencukupkan kehidupannya dan keluarga. Doa kami juga di malam hari ini Tuhan bagi keempat pendeta seasas kami, Pendeta Sri Larobu, Pendeta Santi Wangsir, Pendeta Helmi Supit, dan Pendeta Nancy Laalang. Mereka dalam tugas tanggung jawab pelayanan bersama dengan keluarga yang selalu menopang mendukung mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka. Kami percaya bahwa mereka pun Tuhan pakai menjadi alat berkat Tuhan, sehingga kekuatan kesehatan yang dari Tuhan selalu menaungi, selalu membentengi kehidupan para pendeta kami pun juga keluarga-keluarga yang mereka kasihi. Doa kami di saat ini Tuhan, bagi jemaat-Mu yang boleh hadir dalam ibadah di saat ini secara luring maupun secara daring, sektor pelayanan 4, 5, dan 6 yang hadir di gedung gereja, maupun sektor 1 sampai 3, sektor 7 sampai 12 yang hadir di rumah masing-masing mengikuti siaran live streaming ini. Tuhan memberkati menyertai keberadaan setiap kami Tuhan. Tuhan tahu pergumulan kami, baik pergumulan pribadi maupun pergumulan bersama dengan keluarga rumah tangga. Kami berdoa menyerahkan di malam hari ini akan segala pergumulan jemaat-Mu yang mereka naikkan secara diam-diam kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya Tuhan bukan hanya mendengar, tapi jauh di dalam lubuk hati kami percaya Tuhan menjawab segala pergumulan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Doa kami, syukur kami di malam hari ini ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang Kau utus untuk melakukan pelayanan di malam hari ini, baik sebagai presbiter bertugas, presbiter dari sektor pelayanan 5, maupun sebagai pemandu lagu dan para organis, saudara-saudara yang memberi diri sebagai tim multimedia, pun juga tim Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru dan Security. Tuhan Yesus memberkati
setiap penyerahan diri kami, sehingga biarlah ibadah kami di malam hari ini berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kami dengan segala pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 294 baitnya yang pertama, kedua dan kelima. Bait yang pertama sebelum memberikan persembahan, dan baitnya yang kedua dan kelima setelah memberikan persembahan.
menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Allah Bapa Maha Pengasih, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian diri kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat dipakai gereja-Mu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami atas nama majelis yang bertugas pada malam hari ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Vikaris Kristi Febianti Lekahena, kemudian pelayan liturgi, diaken dari sektor pelayanan 5, pemandu lagu Saudara Ufan Supusepa, organis Saudara Jackson Kakisina dan Saudara Samuel Syaranamual, dan juga kepada tim multimedia serta tim adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Umat Tuhan, sebagai tanda kesiapan kita menerima mandat dan pengutusan, mari berdiri. Pulanglah dan hiduplah dalam damai sejahtera Allah, dan laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusan-Mu untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini dan menghadirkan kerajaan-Nya dimanapun engkau ditempatkan. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian dari saat ini terus sampai sepanjang masa. Amin, amin, amin.
Ibadah telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.